dari kelompok 6 membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Adapun saya anggotanya Putri Mai Pandayani Banjarnahor dan teman saya. Perkenalkan nama saya Anggi Natasha dan saya Ika Nurhalifah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika sebagai ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu etika umum. Etika umum adalah etika yang membahas tentang prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Tetapi pada prinsip etika umum membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. Nah, yang kedua itu etika khusus. Etika khusus adalah etika penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Nah, etika khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama itu etika individual. Etika individual adalah etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Contohnya, memelihara kesehatan dan kesucian lahiriah dan batiniah. Nah, yang kedua, memelihara kerapian diri, kerapian tempat tidur, kerapian tempat tinggal. Nah, yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial adalah etika yang membahas tentang kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi oleh sesama manusia, bangsa, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Contohnya itu bertegur sapa dengan sesama teman, bertegur sapa ketika berjumpa dengan sama teman. Kemudian tidak bernada keras ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Dua, pemahaman konsep dan teori etika. Yang pertama itu teori konsekuensialis, yaitu kelompok teori yang konsekuensialis yang menilai baik buruknya perilaku manusia atau benar tidaknya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Yang kedua itu teori non-konsekuensialis, yaitu teori ini menilai baik buruknya perbuatan atau benar salahnya tindakan tanpa melibatkan konsekuensi atau akibatnya, melainkan dengan hukum atau standar moral. Lalu kemudian ada aliran-aliran besar etika. Yang pertama yaitu etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi ini tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik itu tindakan itu baik ataupun buruk. Lalu yang kedua ada etika teleologi, di mana pandangan etika teleologi ini berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk atau suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Contoh sederhananya, misalnya kewajiban mengenai helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada suatu tujuan, yaitu mencari keselamatan. Etika teleologi ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Sedangkan utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibat terhadap banyaknya orang, atau tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan manfaat yang besar bagi banyak orang. Lalu yang ketiga ada etika keutamaan.
Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita sejarah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Kelemahan dari etika ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula, dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Lalu yang keempat ada etika Pancasila. Etika Pancasila ini tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan, tindakan, dan pengembangan karakter moral. Namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Sementara pengertian etika Pancasila sendiri yaitu etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai partner yang bebas dari sama derajatnya dengan orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai, norma, dan moral. Yang pertama, nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat-sifat dari suatu benda menyebabkan menarik minat seseorang ataupun kelompok. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan ataupun memberi motivator sikap dan perilaku manusia. Yang kedua, nilai sebagai suatu sistem. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Pandangan para ahli tentang nilai-nilai terdapat dalam masyarakat. Yang pertama, Alport mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat itu dalam 6 macam. Yang pertama, nilai teori, yang kedua nilai ekonomi, yang ketiga nilai estetika, yang keempat nilai sosial, yang kelima nilai politik, dan yang keenam adalah nilai religi. Kemudian, Max Keller mengelompokkan nilai menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, nilai kenikmatan, yang kedua, nilai kehidupan, yang ketiga, nilai kerohanian, yang keempat adalah nilai kejiwaan. Kemudian, Notonegoro membedakan nilai menjadi 3. Yang pertama, nilai material, yang kedua, nilai vital, dan yang ketiga adalah nilai kerohanian. Kemudian yang ketiga, nilai berperan sebagai pedoman, yaitu menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan. Kemudian yang keempat itu adalah norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma terdiri atas norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada agama. Yang kedua, norma kesusilaan adalah ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani, moral, ataupun filsafat hidup. Kemudian yang ketiga, norma hukum adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan bersumber pada undang-undang pada suatu negara tertentu. Kemudian yang keempat, norma sosial adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan antara manusia dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, moral. Moral berasal dari kata mos ataupun mores yang sinonim dengan kata kesusilaan, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan ataupun prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Yang selanjutnya adalah hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai, norma, dan moral langsung ataupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat, karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini. Hubungan antaranya dapat diringkas sebagai berikut. Nilai ataupun kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin.
Nilai bersifat abstrak hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu yang penuh pertimbangan batiniah manusia. Kemudian, nilai dapat juga bersifat subjektif bila diberikan oleh subjek, yang bersifat objektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas arti. Selanjutnya yang mau saya jelaskan adalah pengertian dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar ini adalah nilai yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Contohnya, nilai Pancasila. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai ini bersifat dinamis dan kreatif. Contohnya TAP MPR, UU, Perpu, peraturan kepala daerah ataupun peraturan kepala desa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ada nilai praktis. Nilai praktis ini adalah nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai anti diskriminasi dan lain sebagainya. Di sini yang saya mau bahas adalah hubungan norma, nilai, dan moral. Seperti yang kita ketahui, nilai, moral, dan norma adalah 3 konsep yang paling penting dan sangatlah berkaitan. Kita kaitkan dulu dalam definisi. Nilai adalah baik buruknya ataupun perilaku harapan dalam diri seseorang, diri orang lain, dan bahkan untuk negara kita. Yang kedua adalah moral. Moral ini adalah perilaku kita ataupun tindakan kita dalam menunjukkan suatu hal yang baik. Sedangkan norma adalah peraturan yang dibuat untuk melakukan suatu hal dalam ada dasarnya. Tapi norma-norma tersebut bersifat baik dan bersifat sehat untuk diri kita ataupun dalam suatu negara. Nah, keterkaitan dalam pengertiannya adalah 1. Norma dibuat berdasarkan nilai. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai yang baik. Yang kedua, jika kita melaksanakan norma, pastilah kita melakukannya karena kita mengetahui nilai-nilainya. Dan kita melakukannya, itulah yang disebut dengan moral. Ketiga yang berkaitan ini, jika kita melakukan suatu norma ataupun peraturan, itu didasari dengan moral dan nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Itulah mengapa keterkaitan nilai, moral, dan norma itu sangatlah bermanfaat dalam diri kita sendiri, baik itu dalam negara maupun orang lain. Yang terakhir yang mau kita bahas adalah makna sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan kewajiban, sikap, dan tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Contohnya adalah berdoa, beribadah, serta menghormati para pemeluk agama yang lain. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila ini adalah tindakan, perbuatan, sikap, serta pemikiran kita ataupun mengambil suatu kebijakan itu berdasarkan norma dan aturan dalam kesusilaan. Contohnya itu adalah tidak memilih-milih teman dan tidak memilih pergaulan. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila ini adalah suatu tindakan, keputusan, ataupun perbuatan kita tanpa harus menghilangkan norma-norma yang berlaku dalam kesusilaan tersebut. Contohnya,
kita tidak membeda-bedakan pergaulan maupun pertemanan kita. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Adapun tujuan dari sila ketiga ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan contohnya adalah mencintai produk negeri sendiri. Nah, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki makna adalah melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah bermusyawarah dan berdiskusi. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah melaksanakan piket dan bekerja sama. Sekian video kami tentang Pancasila sebagai sistem etika. Semoga video kami bermanfaat. Sekian dan terima kasih.